Waktu lagi ngaji, tiba-tiba ada santri lain bilang, kiai, kiai, kiai. Nah, di situ saya kepo, kayak gimana sih itu kiai? Karena di pondok lama saya kan saya cabang Gus, nggak pernah ngeliat kiai. Oke, gimana sih kiai itu? Saya ngintip dari pintu. Oh, kiai seperti itu. Saya juga nggak Ya, pernah terus, terus, ngeliat terus, terus. kiai. Nah, di situ kayak, oh tenang ya ternyata kalau ngeliat kiai ya gitu. Dari saya waktu itu belum berani sholat di dalam karena agak takut gitu Iya, kan. iya, iya. Karena lama-lama beraniin diri coba sholat di dalam. Hmm. Dan yang saya dapatkan beda itu Gus dari adab sih, ditawarin makan. Sama? Datang sama santri putri waktu itu yang penerima tamu. Hmm. Waktu datang santri baru ya Bu, iya dari mana Sulawesi? Oh makan dulu. Di situ ditawarin Gus dan Hmm. nggak bayar. Kita disediakan Hmm. tempat, dikasih makan, dan waktu itu kan ada adik sepupu saya bayi. Kita Hmm. diarahkan ke Wisma Tamu untuk istirahat dulu. Waktu itu kan nunggu jenengan diarahkan ke Wisma Hmm. Tamu, dan situ jadi kayak, oh beda banget gitu dari yang Hmm. pertama. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel King Satma. Ini adalah segmen baru di channel YouTube saya. Saya kasih nama apa ya anaknya ini ya? Saya kasih nama Ngobras, ngobrol bareng santri Asyarifi. Ini bisa dibilang podcast sih, cuma kalau podcast kan kelihatannya kan terlalu serius. Makanya saya kasih nama Ngobras aja, ngobrol bareng santri Asyarifi. Nah, kebetulan malam ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Asyarifi 1, tepatnya berada di rooftop lantai 3. Dan sekarang saya sedang bersama salah satu santri Asyarifi yang dari jauh. Ya, dari mana kamu? Dari Sulawesi Gus. Kenalin, namamu siapa? Nama saya Muhammad Zaki, saya dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi di segmen Ngobras ini saya akan ngajak para santri Pondok Pesantren Asyarifi, salah satu ya maksudnya ya, salah satu santri Pondok Pesantren Asyarifi yang menginspirasi. Nah, salah satunya mungkin yang ada di depan saya ini, Zaki ya namanya ya. Iya Gus. Ya, karena ini jauh dari Kendari, jauh-jauh mondok ke Pondok Pesantren Asyarifi. Bisa diceritain nggak gimana dulu awal mondok? Kita santai aja, namanya juga ngobras ya, ngobrol. Kan ini kita nggak terkonsep, kita ngobrolnya ngalir aja. Ya namanya juga ngobrol gitu loh. Cuma nggak ada kopinya. Bunga. Ya silakan. Gimana awal mondok, ceritain dong. Kenapa kamu mondok di sini? Gimana ceritanya? Awalnya niku kan saya mondok di Jawa Tengah Gus. Saya nggak Ya, sebutkan nama pondok. ya nggak boleh disebutkan, nggak boleh nyebut merek ya. Iya Gus. Nah Ya itu terus. kan biayanya bukan agak sih, emang mahal Gus, untuk per bulannya itu Gitu. mahal dan sering nunggak, dan akhirnya saya minta ke orang tua saya cari pondok lain saja biar tidak terlalu membebani, karena juga sudah terbebani di tiket pulang. Oh jadi kamu tuh kalau berangkat mondok itu naiknya naik pesawat gitu? Iya Gus, naik pesawat. Berapa tiketnya? Kalau dari mana? Dari Kendari. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah ya dulu. Berapa? Kalau waktu COVID beda sama sekarang Gus. Waktu COVID itu sekali terbang 2 juta lebih. 2 juta lebih? Iya Gus. Oh udah kayak ke Malaysia ya? Iya Gus. Ya terus. Nah kemudian akhirnya waktu mau naik ke kelas 3, ibu saya telepon waktu itu Gus, waktu jam santai di pondok, katanya ada pondok terjangkau, pondoknya juga bagus, bersih, kemudian menerima pindahan. Dan saya waktu itu posisinya sudah benar-benar pasrah Gus, karena gak enak juga. Waktu berangkat mondok sempat disinggung sama keluarga gitu, jangan sampai nggak kuat di biayanya, dan saya nggak mau ngecewakan orang tua. Akhirnya ya kalau itu bagus Bu, bismillah kita pindah gitu Gus. Akhirnya kamu pindah ke Asyarifi ini. Oke. Dan waktu itu juga akhirnya salah satu sepupu saya yang ada di Jogja itu ikut pindah ke sini waktu itu Gus. Oh gitu ya. Dulu kamu pada saat mondok di Jawa Tengah itu kamu kalau pulang pergi itu selalu sendiri? Iya Gus, selalu sendiri. Naik pesawat? Iya. Wah berarti jiwa perantau kamu udah terbentuk sejak
usia SMP ya, sejak lulus SD kan kamu mondok? Iya Gus. Kamu pindah ke Syarif ini kelas berapa berarti? Naik kelas 3 SMP. Naik kelas 3 SMP. Terus sekarang kamu kelas berapa? Sudah mau naik kelas 3 MA, sekarang kelas 2. Oh, Masya Allah. Oke. Ini saya penasaran sama kamu, kenapa kok bisa pondoknya tuh jauh gitu loh. Saya nggak ngomong Asyarifi dulu ya, ngomong yang pondok yang dulu. Kenapa kok harus jauh ke Jogja, itu gimana awalnya? Ini kan juga menginspirasikan, meskipun ini ada di podcast ya, di podcast saya. Meskipun kita nggak bahas pondok pesantren Asyarifi, tapi kan ini kan tentang merantau. Iya, tentang perjuangan seorang santri yang merantau ke Pulau Jawa gitu kan. Mudah-mudahan ini menginspirasi gitu. Jadi kenapa kok kamu bisa mondok sejauh itu? Saya pernah dibilangin sama salah satu saudara ibu saya yang alhamdulillah sekarang sukses. Dibilang kalau memang pengen sukses kayak Umi waktu itu, bilang seperti itu tante saya, sekolah yang jauh biar bisa dapat banyak pengalaman. Dari situ saya mulai terpancing ngoten Gus. Awalnya saya pengen itu ditawarin sama ibu saya waktu lagi pandemi. Bentar lagi kamu lulus nak, mau enggak mondok? Awalnya seperti itu. Ya saya jawab mau gitu Bu. Tapi waktu itu Mas dicarikan yang di daerah dekat kota Kendari. Terus saya berpikir kalau dekat kota Kendari berarti kan saya sering dikunjungi, saya sering didatengin gitu. Saya rasa kayaknya kurang seru gitu, kurang ekstrim gitu ya? Waktu gitu ya Gus. Terus saya tanya ibu saya, boleh nggak kalau saya ke Jawa Bu? Ibu saya kaget di situ, nggak dijawab langsung. Sampai berapa hari gitu baru ditanya balik, kamu serius mau mondok nak? Iya Bu, saya mau mondok. Biayanya mahal, nggak apa-apa Bu. Siap terima konsekuensi nggak pulang setahun sekali, siap Bu. Akhirnya dicarikan pondok gitu Gus. Pertama itu dapatnya yang super mahal di pondok pusatnya di Tangerang, itu uang masuknya sampai 60 juta. Ya cari lagi cabang sampai nemu di Semarang sama di Solo ya. Dan akhirnya saya pilih yang waktu itu di Solo. Di Solo masuknya berapa waktu itu? Masuknya waktu itu aslinya 24, jadi kepotong jadi 8. Jadi 8. Oh, jadi pondok itu juga ada yang diskon juga ya gitu ya? Pengajuan untuk gitu. Oke. Jadi kalau biasanya calon santri itu nyari yang deket-deket biar bisa dikunjungin, tapi kamu malah sebaliknya. Iya Gus, kayak kurang seru gitu, sering didatengin. Oh gitu. Keren. Ya. Jadi Zaki ini pemikirannya berarti out of the box ya. Jadi stand out ya. Jadi kalau biasanya calon santri itu pengen yang deket-deket aja biar bisa didatengin, bisa dikirim kapan aja. Nah ternyata kamu malah sebaliknya. Keren sih. Terus ada cerita lagi nggak gimana pas mau berangkat itu kan jauh ya dari Kendari ke Solo. Itu berapa jam kalau naik pesawat? Naik pesawat kita harus saya ke Jogja dulu Gus. Oh, ke Jogja dulu. Itu kan harus transit ke Makassar. Kalau mau dihitung total perjalanan itu mungkin ada paling cepat 6 jam sampai 8 jam sama transitnya. Jadi jadi nggak bisa direct? Nggak bisa Gus. Nggak bisa direct. Dan juga diperparah waktu itu sama swab, PCR itu yang bikin tekor waktu itu Gus. Iya. Nah, yang ada cerita tuh waktu mau berangkat Gus, nggak semudah yang saya pikirkan. Setelah ini kan tesnya online gitu, karena nggak bisa datang langsung. Ternyata pas tes pertama sudah dinyatakan gagal. Pas dikasih lihat ibu saya situ kayak sedih gitu, hanya saya masih belum menyerah. Tesnya itu online apa? Online Gus. Oh, online. Nah, setelah itu selang berapa hari ada pemberitahuan bagi yang ingin mengikuti tes ulang boleh. Saya waktu itu sudah jam 10 malam waktu di tempat saya Gus, dan saya tuh posisinya lagi makan, saya berhenti, saya persiapan buat tes ulang. Alhamdulillah waktu itu cuma disuruh baca Al-Fatihah, Al-Baqarah sama Ar-Rahman yang dihafal, dinyatakan lulus di situ. Di situ ibu saya nangis, saya juga nangis, tapi belum selesai sampai situ, berlanjut lagi ke biayanya. Nah waktu itu ibu saya, ayah saya belum punya pekerjaan tetap waktu itu. Ibu saya juga cuma bantu ayah saya kerja laundry di rumah, dan biayanya yang waktu itu 8 juta itu besar sekaligus, belum lagi tiketnya. Sampai akhirnya saya waktu itu ibu saya bilang kalau memang pengen berangkat minta sama Allah gitu katanya, karena yang bakal memberangkatkan Allah. Kalau Allah udah pasti dijamin. Nah waktu itu sholat Jumat waktu itu mungkin Gus, waktu lagi khutbah
saya ngelihat kotak amal. Ada tulisannya. Gak kamu ambil kan kotak amalnya? Gus. Gimana? Sedekah tidak akan membuatmu miskin. Itu quote yang paling kamu ingat ya? Iya Gus, Ya. masih bekas sampai sekarang. Di kotak amal itu ada apa? Ada stiker, kurang lebih isinya sedekah tidak akan membuatmu miskin, tapi akan membuatmu makin kaya gitu. Dan saya di situ waktu itu sudah Gus, uang yang saya pegang pada saat di tangan saya masukkan semua, saya sudah nggak pikir berapa nominalnya. Dan saya cuma berdoa itu, ya Allah, niat saya ke Jawa baik, ingin belajar, ingin mengubah nasib saya, izinkan saya berangkat ya Allah, karena orang tua saya masih keterbatasan. Sudah saya nggak banyak pikiran lagi tentang pondok Gus, hanya waktu itu saya yakin saya bakal berangkat, padahal waktu itu saya belum punya uang Gus. Sampai H-1 pembayaran ulang ditutup, masih belum ada uang. Nah siang itu saya ditelepon sama nenek saya, dipanggil ke rumahnya. Terus saya ajak ibu saya. Awalnya ibu saya agak keberatan, tapi saya bilang, jangan Bu, orang tua manggil, ayo datang. Ya kita samperin. Dan ternyata alhamdulillah ada orang lain, hamba Allah gitu, yang nitip ke nenek saya buat biaya masuk pondok saya Gus. Di situ saya nangis di situ Gus, karena sudah H-1 Gus. Tapi memang waktu itu saya yakin saya bakal mondok ke Jawa gitu Gus. Jadi dari situ saya sudah dapat ambil pelajaran, kalau memang kita yakin dan berdoa kemudian pasrah, insya Allah dijabah ngoten Gus. Keren. Jadi itu termasuk rezeki min haitsu la yahtasib ya. Jadi oleh Allah langsung dijawab kontan seketika ya. Kamu sodakoh, punya keyakinan sodakoh itu nggak akan bikin miskin. Oleh Allah langsung ditunjukkan kekuasaannya begitu ya, Masya Allah. Terus setelah itu kamu jadi berangkat berarti ya ke pondok ya? Ini berangkatnya sendiri apa di antara orang tua? Gimana? Waktu itu ibu saya bilang kita cuma berangkat berdua, karena waktu itu kan tiket mahal gitu. Apalagi masih ada waktu itu swab segala macam, jadi ya 2 kali lipat harganya. Akhirnya bisa, katanya ibu saya cuma bisa berangkat berdua. Kamu sama sepupumu yang tadi itu mondok? Bukan Gus, saya sama ibu saya dulu. Oh gitu. Ibu saya belum berangkat. Terus habis itu pas Hamin berapa gitu Gus, ibu saya bilang nunjukin tiketnya, coba lihat ini nak. Waktu lihat tiketnya ada nama saya tanya, ini beneran Bu? Ya di situ saya nangis karena saya nggak expect juga kalau ayah saya bisa antar ikut gitu. Iya. Soalnya kan beliau juga bukan ayah biologi saya, dan yang benar-benar mati-matian juga buat saya sampai sekarang ini, kerja buat saya. Jadi saya juga terharu waktu itu Gus. Kemudian waktu berangkat dari rumah ke bandara masih biasa saya Gus, masih bisa ketawa sama sepupu saya, keluarga saya. Tapi pas nyampe bandara baru turun mobil, situ saya udah jatuh melutut, situ nangis saya Gus, nggak bisa. Bahkan sampai saya bilang udah ikhlasin saja uangnya, nggak jadi mondok, nggak segala macam. Kenapa kok tiba-tiba berubah? Nggak tahu Gus, mungkin karena masih anak-anak ya Gus. Karena waktu itu masih ya lulus SD ya? Iya, baru 11 tahun waktu itu Gus. Terus tante-tante saya yang pernah merantau gendong saya, peluk saya, bilang kuat nah, ini pilihanmu, teruskan, bismillah. Situ saya nangis Gus, sampai masuk ruang tunggu pun saya masih nangis waktu itu. Dan waktu sebelum masuk kan dikasih liburan dulu sama saya waktu itu di Jogja jalan-jalan. Nah pas udah waktunya masuk, itu benar-benar beda rasanya Gus. Nggak tahu rasanya kayak dunia pondok baru pertama kan Gus, ya nggak ada orang tua, makannya harus malam, nggak harus ada waktunya gitu Gus, nggak bisa semuanya sendiri, mandi juga harus ngantri segala macam. Dan waktu itu kan katanya di brosur makannya sore Gus, ternyata sore saya ke bawah nggak ada nasi, saya muter satu pondok nggak ada nasi. Jadi makannya pagi dan malam. Tapi berarti di brosur sorenya nggak pagi ada? dan sore enggak. Saya nyari situ Gus, lapar posisinya. Saya belum kenal siapa-siapa, nggak berani nanya. Pas malam sudah lihat nasi habis maghrib. Situ ustadznya tuh cerita sampai habis isya lewat masih cerita. Situ mikir, ya Allah, itu pertama Gus yang ngerasain lapar yang emang gimana gitu di pondok. Ternyata gini ya rasanya mondok gitu. Pas makan juga dijatah, kadang makan gak kebagian, kadang cuma dapat nasi, lauknya enggak. Kalau enggak nasi enggak dapat lauknya. Dan yang saat semester pertama itu serasa panjang sekali Gus, 1 semester. Tapi saya rasa mungkin tuh kayak bertahun-tahun, karena berarti 6 bulan rasanya 6 tahun gitu kayaknya. Iya, panjang banget Gus, karena banyak ujiannya, dibully. Tapi dibully juga. Iya Gus, ya ini juga. Kan sekarang lagi marak dibully. Dibulinya tuh gimana? Ada omongan Gus, lebih banyak ke omongan. Oh berarti bukan secara fisik ya? Bukan Gus. Cuma dikata-katain ya. Dari situ. Tapi
melatih mental juga Gus. Jadi ketika semakin dia besar kan makin banyak bakal dia dengar omongan gak enak dari orang, dan nanti kalau dia udah biasa ya nggak peduli gitu, bodo amat. Tapi awalnya pas dibully apa sih pertama kira-kira? Pertama itu kan saya nangis Gus waktu orang tua pulang, diejek cengeng lah, sempat juga dikatain miskin gitu Gus sama teman saya gitu. Sampai kayak gitu ya? Iya Gus, saya kalau nangis di kamar mandi Gus biar nggak kedengeran, sampai segitunya gitu. Tapi ya waktu saya sempat doa juga sih, kembali lagi ke yang tadi saya bilang, saya minta teman gitu ke Allah Gus. Kalau saya nggak kuat kalau gini terus, kasih saya teman. Alhamdulillah diijabah Gus gitu. Nah itu tadi kisah kamu di pondok pesantren kamu yang awal ya, yang ada di Jawa Tengah. Nah sekarang cerita dong yang di Asyarifi kan masih belum. Ya gimana awalnya itu? Awalnya kan ya itu tadi ya sudah mungkin sudah diceritakan tadi ya. Lebih panjang perjalanan ke Asyarifi dulu Gus. Saya masih harus ke Makassar, ke Surabaya, ke Jogja, habis itu ke Solo, balik lagi ke Jogja, baru ke Lumajang. Nah itu karena ke Pondok Lama itu kan ambil surat pindah, itu susah sekali dikeluarkan surat pindah Gus. Karena memang waktu mau pindah itu pihak pondok kayak nahan gitu. Ini kenapa Bu? Apa kan SPP saya sudah dipotong juga Gus. Nah apa SPP-nya mau dipotong lagi Bu? Apa gimana? Tapi saya bilang nggak usah Bu, pindah aja. Akhirnya dikasih. Jadi ada ya pondoknya mempersulit kayak gitu ya? Iya Gus, masih ditahan-tahan. Ditahan-tahan ya, padahal anak kalau pindah dari sini ya sudah kita kasih aja gitu kan. Iya Gus. Oh, jadi ada ya, memang ada ya. Berarti nggak cuma cerita ya. Terus. Gus. Kemudian waktu itu pindah eksin kan bareng sepupu saya Gus yang pindah dari Jogja. Kita berangkat dari Jogja naik kereta ke Surabaya, baru naik mobil ke Lumajang ke Asyarifi. Nyampainya itu malam. Tepatnya itu malam liburan, malam Selasa. Malam Selasa. Saya ingat kok waktu itu saya dari Asyarifi 3 itu kalau nggak salah. Keluar jenengan Gus. Kita nunggu nih dari jam 6. Nah, saya tuh culture shock, saya kaget Gus ngelihat pondok yang kan waktu itu mungkin karena ada embun gitu Gus. Kenapa? Ada embun ada gitu. Embun, iya. Terus ada anak latihan apa waktu itu mau acara kayaknya ya drum band. Iya. Saya nggak pernah ngeliat kayak gitu di pondok lama saya Gus. Jadi masa saya iya? Nggak pernah. Padahal kan kalian pondoknya mahal. Terus saya sampai melongo lihat itu di depan mobil. Terus waktu masuk itu ini juga yang menjadi salah satu culture shock saya Gus, ditawarin makan. Sama santri putri waktu itu yang penerima tamu. Waktu datang santri baru ya Bu. Iya, dari mana Sulawesi? Oh, makan dulu. Di situ ditawarin Gus dan nggak bayar. Udah disediakan tempat, dikasih makan, dan waktu itu kan ada adik sepupu saya bayi. Kita diarahkan ke wisma tamu untuk istirahat dulu. Waktu itu kan nunggu jenengan diarahkan ke wisma tamu, dan situ jadi kayak beda banget gitu dari yang pertama. Terus waktu itu kan kita langsung ditinggal Gus. Malam itu juga ditinggal, dan saya sudah bilang sama diri saya sendiri jangan lagi menangis, berubah di sini. Dan alhamdulillah waktu itu saya cuma sempat netesin air mata waktu dipeluk sama ibu saya Gus. Akhirnya masuk, dan yang paling saya senang ini ke Gus waktu dengar kalau Kiai itu rumahnya di sini. Nah waktu itu saya sholat di musola di luar sama sepupu saya. Waktu lagi ngaji tiba-tiba ada santri lain bilang Kiai. Nah di situ saya kepo, kayak gimana sih itu Kiai, karena di pondok lama saya kan saya cabang Gus nggak pernah ngeliat Kiai. Oke gimana sih Kiai itu, saya ngintip dari pintu. Oh Kiai seperti itu. Nggak pernah ngeliat Kiai. Nah situ kayak tenang ya ternyata kalau ngeliat Kiai ya gitu. Dari saya itu belum berani sholat di dalam karena agak takut gitu kan. Karena lama-lama beraniin diri coba sholat di dalam. Dan yang saya dapatkan beda itu Gus dari adab sih. Kalau di pondok lama kan kalau ada orang yang lebih tua harus nunduk apa, tapi ya cuma segitu aja Gus. Nah tapi kalau di sini itu kalau misalnya ada guru, adik kiai kan dianjurkan nunduk gitu, berikan beliau dulu jalan, dan itu jadi kayak nilai plus yang diberikan oleh keluarga saya ketika pulang gitu setelah mondok di sini. Kemudian Niko Gus, banyak juga cerita waktu di sini kan beda banget ya kehidupannya. Enggak, di sini bukan dibilang mewah ya, di sini sederhana Gus. Mewah juga, mepet sawah. Pondoknya sederhana. Ini sebenarnya mau saya tanyakan sama kamu. Kan dulu kan pondokmu kan kalau setelah saya browsing ya, pondokmu kan ada ranjangnya. Terus intinya mewah gitu ya pondoknya ya. Terus kamu apa enggak shock itu ngelihat
kamarnya kayak kandang begitu? Enggak Gus, saya enggak shock karena Ya. kalau kayak pakai ranjang tingkat gitu Gus, malah kadang nggak enak Gus. Nggak Karena enaknya? kadang posisinya kan ranjang itu nggak boleh pindah-pindah Gus. Kadang posisi yang kita dapatkan tuh bukan posisi yang kita mau. Jadi kadang tidur Bosen kayak ya, bosen gitu nggak ya. enak Gus. Kadang kita tidur menghadap tembok, nggak bisa ngadep Mm-mm. pemandangan Mm-mm. gitu. Kalau di sini kan mau tidur di mana aja boleh gitu kan Gus, di kamar, Di di genteng. musola gitu. Dan Iya. waktu nyampe kan emang saya belum perlengkapan belum lengkap semua Gus. Saya ngeliat anak-anak, kok nggak ada yang pakai kasur gitu ya. Oh ternyata enak gitu kan Gus, saya coba gitu. Dan yang paling bikin saya kaget waktu itu Gus, kita soal minumnya kan katanya minum dari air sumber kan. Saya sempat kaget waktu itu Gus. Kok minumnya kayak gini, saya sampai nggak minum berapa hari tuh Gus. Tapi pas saya minum, saya langsung biasa gitu Gus. Pas pulang minum air galon saya muntah. Oh, jadi karena terbiasa di sini minum air yang langsung dari sumber, lebih enak gitu. Waktu minum air galon itu rasanya kayak ada lumutnya kayak gimana gitu. Saya muntah waktu itu Gus. Gus saya sampai kaget, kenapa? Airnya lumutan gitu, saya bilang enakan air sumber. Oke. Jadi yang bikin kamu tertarik dan seret di Asyarif itu apa? Pondoknya santai tapi serius Gus gitu. Terus kan saya dulu kan pondoknya cuma satu gedung Gus. Dan tuh bosenin 6 bulan cuma di situ, nggak nginjak aspal, nggak nginjak tanah. Cuma ya di situ aja, lantai 1, lantai 4, lantai 1, lantai 4. Oh, jadi kayak apartemen gitu? Enggak Gus, dan nggak boleh keluar. Oh gitu. Ketat banget. Meskipun ada orang tua datang antar paket, cuma ada pagarnya kan besar Gus. Ada kotak kecil gini tuh, cuma bisa lihat situ komunikasi, yang nggak boleh face to face. Kalau nelpon ke orang tuanya di pondok yang lama? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali? 10 menit video call. Kalau di sini berapa? Kalau di sini kalau emang butuh urgent bisa minta tolong ke adminnya. Ya, free day ya. Oh, gitu. Oke. Nah, terus ini saya pengen cerita yang tadi kan yang seru-seru ya. Sekarang pengen yang agak sedih-sedih. Kira-kira apa challenge kamu di sini? Hujatannya orang sih, Gus. Hujatannya orang? Iya. Hujatannya orang gimana? Banyak. Tetanggamu? Enggak, temen keluarga dekat juga. Ya, gimana? Kok tiba-tiba nyasar ke desa gitu ya? Mungkin gitu kali ya? Iya Gus, kan pertama itu berawal dari sendal ini pertama Gus, saya kaget. Waktu itu saya punya sendal, saya beli di Jogja Gus, saya pakai di sini. Ada temen saya ngeliat mereknya gitu, iya sendalnya mahal gitu. Saya bilang, mungkin kalau di Jogja kayak gitu biasa kali ya? Murah Gus, soalnya saya beli bukan di mall tapi di Ramayana gitu, mall pinggiran gitu. Terus saya bilang, enggak ini murah kok, emang berapa? Cuma 150.000. Saya bilang waktu itu cuma 150.000. Saya langsung di situ disorakin pakai bahasa Madura. Saya belum paham Gus. Yang artinya itu sombong banget sih kamu menonton dari kota, 150.000 dibilangin cuma, 150.000 diinjak-injak. Saya kaget di situ. Kira-kira bahasa Maduranya apa itu sekarang? Saya belum bisa Gus. Belum bisa. Oke. Tapi kamu kan ngerti ya bahasa Madura sekarang ya? Ya paham. Ya oke. Ngerti benar ya? Oke terus. Waktu itu saya kaget, dan itu bukan sekali saja Gus. Terus kalau ditanya gimana di Sulawesi gimana, saya cerita makanan tuh dan saya tuh sering pakai kata cuma Gus gitu. Nah dari situ saya belajar, oh ternyata nggak semua orang yang kita anggap murah bagi orang lain itu murah gitu. Saya belajar dari situ. Oh akhirnya saya belajar menata kata-kata ketika berbicara dari situ Gus. Memilih kata sebelum saya berbicara dari situ. Kemudian lambat laun sudah dapat berapa tahun gitu, ujiannya di pertemanan lagi. Kenapa? Kayak mereka berteman pas butuh gitu, saya dicari gitu Gus, diminta tolongi apa. Tapi pas mereka sudah senang, ketika saya nyapa saya dijutekin. Bahkan saya kan orangnya baperan gitu Gus, jadi saya langsung kabur gitu, nggak saya cuekin sudah. Pas saya cuekin saya lagi nih bilangin sombong, saya tambah baper. Gimana sih kamu pas saya nyamperin saya dijutekin, saya cuekin balik, saya dibilangin baper. Dari situ Gus. Terus juga kadang dipanggil seperti bukan nama saya, tapi lama-lama biasa sih Gus, karena saya mikir ya mereka iri gitu sama saya gitu aja. Nah tadi kan kamu bilang ujiannya di pertemanan. Iya Gus. Nah sama pertanyaan saya sih sebenarnya dengan yang tadi pas kamu mondok di Jawa Tengah itu. Kamu di sini pernah dibully nggak? Kalau bullying itu sebenarnya ada di mana saja sih Gus, nggak hanya di pondok pesantren, meskipun bahkan mungkin di rumah sendiri pun masih ada bullying. Iya, tapi saya nanya, kamu di sini pernah dibully nggak? Di sini pernah Gus. Nah, dia dibully kayak apa? Mungkin nanti bisa
apa ya, netizen ini atau calon santri yang nonton video ini atau calon wali santri yang nonton video ini itu bisa terbantu gitu loh. Pernah Gimana Gus, gitu. waktu itu saya lupa apa itu awalnya. Intinya tuh saya ingat saya waktu itu dipukul bagian dahi sebelah sini. Saya tuh kaget Gus, soalnya terbentur ke tembok juga itu 2-3 kali digituin. Saya langsung diam di situ. Saya nggak gerak, saya diam matung di situ saya Gus. Saya tunggu dia reaksi seperti apa. Saya nggak nangis juga waktu itu. Ternyata tiba-tiba, kenapa Jak? Maaf ya Jak, saya hilaf. Di situ saya mulai berpikir, oh ternyata kalau kita berteman harus pintar baca sifatnya, karena dia gampang berubah. Oh, gitu. Dari situ pelajaran buat saya pribadi Gus, untuk kedepannya nggak boleh terlalu oversharing, nggak boleh terlalu akrab juga dengan orang lain, harus ada batasannya. Meskipun berteman seakrab apapun harus ada batasannya. Dari situ saya mulai berpikir kan Gus, oh ternyata semua orang tuh bisa bersifat kasar gitu. Dan aku nggak tahu juga apa alasannya Gus, tapi dari situ saya nggak banyak ngobrol kalau nggak penting sama orang yang bersifat seperti itu, kalau saya sudah tahu sifatnya seperti itu. Terus kemudian setelah itu nggak pernah dibully lagi? Setelah itu nggak pernah, alhamdulillah Gus. Pas pada saat kamu kena pukul sama temenmu itu, kamu nggak coba lapor kepada pengurus atau kepada siapa? Enggak, karena ketika melapor itu biasanya akan nambah masalah buat saya sendiri Gus. Pertama masalahnya gimana? Tadi, kedua ketika saya melapor kan pasti dibilangin lebay, lapor. Tapi kan nggak apa-apa kan, di sini kan sebenarnya kita kan. Oh iya, menerima kalau di sini menerima Gus. Saya juga pernah di sini pernah menerima kejadian seperti itu, dan saya lapor ke jenengan waktu itu via WhatsApp. Saya nulis surat waktu itu, dan alhamdulillah ditangani dengan tertutup, nggak terbuka. Tapi pada saat itu kamu memilih untuk diam gitu ya? Iya, waktu itu saya memilih. Saya lihat dulu, saya masih bisa nggak nangani ini sendiri. Kalau memang saya sudah tidak kuat dan batin saya memang seperti butuh bantuan, baru saya melapor. Kalau enggak, saya nggak akan bilang. Kalau kehilangan barang itu gimana? Kalau kehilangan barang juga saya sering Gus, karena jujur saya orangnya agak teledor. Kalau kehilangan barang tuh saya pelajari dari kitanya sendiri Gus, dari santrinya sendiri. Semisal sendal nggak yang sering kejadian Gus. Kalau sudah tahu di keramaian sendal itu sering hilang, jangan ditaruh. Kalaupun mau dibiarkan, minta tolong ada yang jaga. Itu seperti itu saya pelajari Gus. Karena meskipun kalau memang kita sudah tahu kemudian kita lakukan, ya pasti akan hilang, bakal hilang sendal itu kalau kita nggak pintar jaga. Terus ini Gus sebenarnya yang sering jadi masalah kehilangan barang, contohnya pakaian. Misal anaknya nyuci baju di kamar mandi, kemudian dia tinggal, intinya mungkin karena terburu-buru apa dia tinggal, dan waktu dia ngeliat bajunya itu sudah mau dibuang, dan waktu itu banyak teman-temannya, kadang dia gengsi Gus untuk ngambil. Nah, dan akhirnya dia lebih pilih untuk biarin dibuang, dan nanti dia melapor, baju saya waktu nyuci taruh kamar mandi dibuang Bu. Nah di situ dia bumbu-bumbu gitu. Dan jadi sebenarnya dia itu apa ya, bahasa sekarang itu playing victim gitu ya? Iya, dia rubah-rubah Gus. Tuh dengerin Bapak Ibu, kalau ada barang anaknya yang hilang bisa jadi seperti yang kasus ini. Itu kan ya? Ya, jadi lebih baik jangan langsung percaya gitu, ditanya baik-baik. Soalnya pelajaran dari orang tua saya pribadi, saya sering bilang peci saya hilang Bu, peci saya hilang. Ternyata pas pulang saya bawa peci setengah koper penuh, saya ditanyain, katanya pecinya hilang. Dari situ orang tua saya ketika saya meminta sesuatu nggak langsung dikirim, benar-benar ditanya dulu, dan kalau memang saya benar-benar butuh baru dikirim. Jadi memang harus konfirmasi ulang gitu kan anaknya. Terus dari semua cerita kamu yang tadi, kira-kira pelajaran yang berharga yang kamu dapatkan dari Asyarif itu apa? Yang saya pelajari banyak, tapi yang paling berkesan buat saya itu pertama kali kan saya itu kan orangnya boros Gus. Dan yang jadi pelajaran berharga saya itu tentang manage keuangan. Dan itu masih jadi PR saya juga sampai saat ini. Jadi karena memang kita tuh harus mulai berpikir sampai ke depannya sejak usia dini. Jadi kita harus pikir ketika kita punya uang 100.000, jangan hanya kita pakai untuk yang kita inginkan, kita harus berpikir untuk kedepannya. Kok bisa tiba-tiba punya pikiran kayak gitu? Ketika waktu itu saya belum dapat kiriman uang Gus. Ketika dapat saya habiskan 1 kali, dan saya di stop 1 bulan waktu itu. Jadi apa penging terus? Ya. Kita harus berpikir gitu sejak usia dini. Memang harus sering-sering berpikir dari usia dini. Jangan hanya kebanyakan bermain gitu. Main boleh, tapi berpikir juga tuh harus gitu Gus. Kemudian tentang kejujuran. Saya kan kadang
berbohong juga sama orang tua kayak tadi Ya, Gus. ya, ya, ya. Oh, peci saya hilang Bu, ternyata masih ada. Dan dari situ saya pelajari ternyata kalau kita jujur terkadang ada kejutan di balik kejadian itu Gus. Banyak sekali contohnya. Kira-kira ada nggak quote atau kutipan-kutipan dari guru atau dari kiai atau dari siapa yang menginspirasi kamu sampai saat ini? Yang paling kamu ingat? Ada 3 Gus. Ada 3 ya, siapa Yang aja? pertama itu dari Al Mukarram sendiri, dari kiai Nah, saya dari di sini. kiai gimana? Waktu itu saya pernah dengar dia bilang barang siapa yang mencari ilmu pergilah ke kota, barang siapa yang mencari berkah pergilah ke desa. Dari situ saya sadar Gus, ternyata kan tempat ada yang bilang di desa itu pendidikannya begini-begini. Betul, tapi di desa itu berkahnya banyak. Banyak kebaikan yang bisa didapatkan. Mungkin bisa begini kali ya, bisa dibilang begini kali ya. Menuntut ilmu di desa itu berkahnya lebih terasa gitu. Ya, mungkin Gus, kayak gitu manfaatnya ya. lebih kerasa. Dan konstan juga sih Gus berkahnya niku biasanya. Apa yang kamu rasakan berkah dari belajar di desa itu gimana? Salah satunya saya ketika saya mondok di desa saya bisa keluar negeri Gus. Itu paling ngena banget buat saya. Oke. Oh ya, kemarin kamu ikut program itu ya? Iya, Amalia Tadris. Amalia Tadris di Malaysia selama 1 bulan ya. Oke. Terus ke Singapura juga ya kemarin. Ya, Insya Allah ya. Terus kemudian quote selanjutnya. Ada juga dari Gus saya, pernah tuh beliau ngajar. Siapa Gusnya? Jenengan Gus Maat. Terus dari jenengan. Terus ya gimana? Waktu itu jenengan waktu ngajar, jenengan dawuh barang siapa, ini kutipan hadis sih Gus, tapi bekas banget dan sering saya pakai. Barang siapa yang sholat 40 kali dan ia berdoa, insya Allah doanya diijabah oleh Allah. Dan setiap keadaan genting Gus, saya selalu ingat itu. Saya langsung ingat dan langsung saya amalkan Gus. Saya sholat, saya nggak pasin 40, saya lebihin. Kemudian saya berdoa, ya Allah nih, saya mohon banget. Dan alhamdulillah sering terijabah Gus gitu doa saya. Jadi dan apa tadi amalannya? Bersolat 40 kali. Kemudian bersalawat 40 kali, setelah itu berdoa kepada Allah. Sholatnya nggak panjang sih Gus, Sallallahu Alaihi Muhammad seperti 40 kali. Terus quote selanjutnya terakhir itu dari kepala sekolah saya waktu SMP. Itu quotes-nya begini. Pak Faisal ya? Ya, Pak Faisal. Dari Pak Faisal, Ustaz Faisal ya. Terus Ustaz Faisal waktu itu waktu ngaji subuh, beliau dawuh barang siapa yang mengasihi hamba Allah, maka tidak pantas Allah untuk menyiksanya. Dan barang siapa hamba yang menyiksa hamba Allah, maka tidak pantas Allah mengasihi orang itu. Dari situ, dan saya perhatikan di dunia nyata Gus, ketika saya bertindak kasar kepada orang lain, pasti saya akan mendapatkan kesusahan atau dalam tanda kutip ujian lah, sekecil apapun. Dari situ saya sadar, oh ternyata benar gitu ya, ternyata ketika kita bertindak buruk kepada orang lain, kita akan dapat juga ujiannya. Tapi ketika kita berbuat kebaikan sekecil apapun itu, termasuk memanusiakan manusia, itu terkadang kejutannya besar Gus gitu. Seperti dalam ayat man amila sholihan falinafsi wa man asafa 'alaiha gitu kira-kira. Ini nggak terasa sudah 30 menitan ya. Lebih kayaknya ini dari tadi. Oke. Ini mungkin terakhir ini sudah. Satu kata buat Asyarifi. Terima kasih untuk semuanya, pengasuhnya, para asatizanya, dan teman-teman seperjuangan, karena dengan kalian semua saya bisa dapat banyak pengalaman yang itu menjadi pegangan saya dimanapun saya berada. Terima kasih. Itu tapi bukan satu kata. Oke. Mungkin ada pesan buat calon santri atau calon wali santri, bukan yang masuk sini saja, untuk semuanya. Semoga video ini ditonton banyak orang ya. Ada Gus, ada untuk santri dan ada untuk wali santri. Untuk santri, kalau mau mondok harus kuatkan tekad, dan ketika sudah ada di pondok jangan pernah berpikir untuk pulang atau berhenti. Ibarat kalau sudah nyemplung ke kolam, selesaikan renangnya sampai ke tepi. Jangan tiba-tiba mau berhenti, karena kalau nggak bisa renang gimana? Kan cuma ibarat maksudnya. Iya. Terus. Harus kuat gitu. Apapun ujiannya lewati saja dulu, karena semua pasti akan berlalu. Dan pesan untuk wali santri, jangan terlalu sering, dan usahakan kalau bisa jangan pernah menjudge atau menilai guru anaknya, karena ibaratnya kan kita sudah menitipkan anak kita karena
kemampuannya kita untuk mendidik anak dalam hal apapun itu, terlebih lagi di agama. Dan ngurus satu anak tuh nggak mudah, apalagi kita orang tua saja ngurus satu anak nggak mudah, apalagi satu guru yang ngurusin ratusan bahkan ribuan santri, ribuan anak itu. Mewakili sekali nih. Jangan terlalu banyak komen, jalanin, ikutin aja seperti itu. Kecuali sudah ada memang yang keluar dari jalan agama, baru boleh dipertanyakan. Seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu obrolan kita. Terima kasih ya buat waktunya, buat ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan obrolan kita pada malam hari ini menginspirasi banyak orang, bukan hanya santri, alumni, dan wali santri Asyarifi saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia, lebih-lebih yang mau memondokkan anaknya. Ya, terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa komen kira-kira konten berikutnya itu apa dan mau bahas apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.